Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu walladhi la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan puan-puan, sahabat sahibat, ikhwan ya akhwat, para pemirsa yang budiman, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita puja dan sanjungkan untuknya yang selayaknya, karena sesungguhnya kita tidak mampu untuk menghitung-hitung pujian dan sanjungan kepada Allah. Allah sebagaimana yang Dia sanjung untuk dirinya atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan ruang untuk bermuajahah kembali di dalam bersama-sama berkongsi syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang mudah-mudahan memberikan inisiasi, memberikan inspirasi, memberikan kepada kita sentuhan-sentuhan, memberikan kepada kita perenungan-perenungan untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita, yang dengan demikian mudah-mudahan Allah SWT juga semakin meningkatkan maqam-maqam kita dari maqam-maqam yang sebelumnya menuju maqam-maqam yang lebih baik, dari maqam yang mukhlis, sehingga mudah-mudahan meningkat menjadi maqam yang mukhlas, dari maqam orang-orang muslim biasa kemudian menjadi mukmin, muttaqin dan seterusnya, sehingga dengan demikian menjadi orang-orang yang kemudian sebagaimana dalam kehidupan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan kemudian mereka juga ridha kepada Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada hikmah yang ke-27. Yang temanya adalah berpegang kepada maqam. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana kalam hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'miluka fima siwaha falau aradaka la astamiluka min ghairi ikhraj. Yang artinya, jangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipindahkan dari satu hal kepada hal yang lain. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dipindahkannya kamu itu tanpa merubah keadaan kamu yang lama. Sebagaimana pernah kita membahasnya bahwa hal atau yang jamaknya adalah ahwal adalah pengalaman hati tentang hakikat. Hal tidak bisa didapat melalui amal dan ilmu. Tidak dapat dikatakan bahwa amal perbuatan menurut tariqat tasawuf menjamin seseorang murid memperoleh hal. Latihan secara tariqat tasawuf hanya mensucikan hati agar hati itu menjadi wadah yang sesuai untuk menerima kedatangan hal atau ahwal. Hal hanya diperoleh karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa ditekankan soal amal seperti yang dinyatakan dalam hikmah yang lalu, sedangkan amal itu sendiri tidak menyampaikan kepada Tuhan? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tuan-tuan, para pemirsa yang budiman, perlu difahami bahwa seorang hamba tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan jika Tuhan tidak mau bertemu dengannya. Tetapi jika Tuhan mau menemui seseorang hamba, maka ia akan dipersiapkan agar layak berhadapan dengan Tuhan pada pertemuan yang sangat suci dan mulia. Ada perbedaan yang sangat ketara. Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib, sedangkan manusia adalah zahir dan fana.
Oleh karena ketika Allah SWT menghendaki seorang manusia, makhluknya itu bertemu dengan Allah, akan dipersiapkan makhluk itu agar mampu dan sesuai untuk memiliki kelayakan di dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang hamba didatangi kecenderungan untuk mensucikan dirinya, itu adalah tanda bahwa dia diberi kesempatan untuk dipersiapkan agar layak berjumpa dengan Tuhan. Hamba yang bijaksana adalah mereka yang tidak melepaskan kesempatan tersebut, tidak menunda-nunda kepada waktu yang lain. Dia tahu bahwa dia menerima undangan dari Tuhan yang Maha Mulia. Lalu dia menyerahkan dirinya untuk dipersiapkan sehingga sampai kepada tahap yang dia layak menghadap Tuhan seru sekalian alam. Makom di mana hamba dipersiapkan ini dinamakan aslim, atau menyerah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang tahu bagaimana cara mempersiapkan hamba yang akan dia temui. Tujuan amalan tarekat tasawuf adalah mempersiapkan para hamba agar berada dalam keadaan siap sedia dan layak untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga memperoleh hikmah ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tetapi hal hanya mendatangi hati para hamba yang telah siap menerimanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan perempuan, ikhwah akhwat, sahabat sahabat, para pemirsa yang budiman. Murid atau salik yang memperoleh hal akan meningkatkan ibadahnya sehingga suasana yang dicetuskan oleh hal itu menyatu dengan dirinya dan kemudian membentuk kepribadian yang sesuai dengan cetusan hal tersebut. Hal yang menetap itu dinamakan maqam. Tuan-tuan perempuan, hal yang menetap itulah yang disebut sebagai maqam. Hal yang diperoleh melalui anugerah bila diusahakan akan menjadi maqam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang salik mendapat hal di mana dia merasakan bahwa dia senantiasa berhadapan dengan Allah Subhanahu. Allah Subhanahu melihatnya dari segi lahiriah dan batiniah, mendengar ucapan lidahnya dan juga bisikan hati. Salik meneguhkan daya rasa tersebut dengan cara memperkuat amal ibadah yang sedang dilakukannya sewaktu hal tersebut datang kepadanya. Apakah melalui sholat, puasa atau zikir, sehingga daya rasa tadi menjadi menyatu dengan dirinya. Dengan demikian dia mencapai maqam ihsan, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil ihsan. Baginda Rasulullah SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Satu sifat alamiah manusia adalah tergesa-gesa, para pemirsa yang budiman. Bukan saja di dalam hal duniawi, juga demikian dalam hal ukhrawi. Salik yang rohaninya belum mantap, masih dibalut oleh sifat-sifat kemanusiaan biasa. Apabila dia mengalami satu hal, dia akan merasakan nikmatnya. Dia juga rindu untuk menikmati hal-hal yang lain. Lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diganti halnya. Seandainya hal yang datang tidak dikukuhkan, maka ia tidak menjadi maqam. Bila hal itu terlewat, maka ia akan menjadi kenangan, tidak menjadi kepribadian. Meminta perubahan kepada hal yang lain adalah tanda kekeliruan dan dapat menghentikan perkembangan kejiwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana al-insanu 'ajula. Yang artinya dan manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa. Juga di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu min 'ajal." Yang artinya manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Tuan-tuan perempuan, Bapak Ibu, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat sahabat, saudara-saudari, para pemirsa budiman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, karena hal merupakan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi, makam-makam yang lebih tinggi, kita hanya memohon kepada Allah agar diberikan supaya anugerah dan dikukuhkan, supaya dengan demikian keimanan kita menjadi keimanan yang mantap. Oleh karena itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan bahkan sering diucapkan oleh baginda sendiri, yaitu Allahumma
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas jalan agama. Inilah doa yang senantiasa dilantunkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sering kali. Sehingga ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin istri baginda bertanya, "Ya Rasulullah, doa yang senantiasa Tuhan sampaikan, yang Tuhan mohonkan kepada Allah adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Kenapa demikian wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Ya Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia berada di jari-jari Allah SWT. Maka sekendak Allah sajalah apakah dia akan memberikan petunjuknya atau akan menyesatkannya." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita hanya memohon kepada Allah SWT. Biarlah Allah yang menentukan, karena Allah yang paling tahu siapa diri kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan makhluk-makhluk di sekeliling kita, bahkan Allah yang menciptakan seluruh ruang-ruang kita dan waktu-waktu yang kita lalui. Maka Allah lah yang paling arif, paling mengetahui tentang siapa diri kita dan kelayakan-kelayakan kita itu. Oleh karena itu, bagi mereka yang memohon agar ditingkatkan, memohon agar dirubah sifat dan sebagainya, memberikan kepada kita tanda-tanda kita belum sampai kepada peringkat ma'rifat. Kenapa demikian? Karena berarti kita masih bersandar kepada hal-hal yang menurut pribadi kita, perkara-perkara yang keinginan-keinginan menurut, bahkan kadang dicampur dengan nafsu-nafsu kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan kepada Allah SWT, biar Allah yang paling arif lah yang menempatkan kita dalam posisi yang seperti apa, sehingga dengan demikian kita memohon agar kita ditempatkan oleh Allah SWT di tempat yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Masyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan puan-puan, para pemirsa yang budiman, ikhwan akhwan, sahabat sahabat yang kasih dan dirahmati Allah. Demikianlah mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan anugerah dan nikmatnya serta menempatkan kita di tempat yang terbaik dan kemudian menjadikan kita sebagai orang yang diridhai oleh Allah SWT, diampuni seluruh dosanya kita, dihisab dengan hisab yang mudah, dan kemudian dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam jannahnya dan berkumpul lagi kita di sana insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.